Nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, salam jumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita masih ada sebagaimana kita ada, ini semua karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sepanjang malam yang telah kita lewati, dalam peristirahatan kita, dalam ketiduran kita, Tuhan begitu baik menjaga kita. Pagi hari ini sebelum kita melangkah di hari yang baru, kita sadar kita penuh dengan keterbatasan, kita penuh dengan kekurangan, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau berserah, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menentukan setiap langkah hidup kita sepanjang hari ini. Sebentar lagi kita akan menerima kebenaran firman Allah. Biarlah firman Allah yang kita dengar pada pagi hari, renungan yang singkat ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan percaya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Sepanjang malam dalam ketiduran kami, peristirahatan kami, Engkau sudah menjaga, memelihara hidup kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Tuhan. Sebelum kami masuk melangkah lebih jauh di hari yang baru ini Tuhan, kami akan mendengarkan renungan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan pedoman hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan, Engkau urapi mereka Tuhan. Sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan saya mengambil di dalam kitab Daniel. Setiap berita kabar yang kita dengar itu bisa mempengaruhi sikap kita, bahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ketika kabar itu yang kita dengar adalah kabar yang baik, itu akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, ketika berita-berita yang kita dengar itu sangat menakutkan hidup kita, itu akan mempengaruhi iman percaya kita. Bahkan ada begitu banyak orang yang percaya, mereka tidak lagi setia kepada Tuhan. Tapi pada pagi hari ini kita akan belajar di dalam kitab Daniel, yang saya ambil dalam Daniel pasal yang ke-6. Kita akan melihat di ayat yang ke-11. Firman Allah berkata di sana, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ketika Daniel mendengar bahwa surat perintah itu telah dibuat, apa yang dilakukan oleh Daniel pada saat itu? Surat perintah ini adalah surat perintah yang dimana semua orang tidak boleh berdoa, tidak boleh berharap, memuji kepada Tuhan. Kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-8, di dalam Daniel, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Berita ini yang didengar oleh Daniel. Berita yang melarang bagi semua orang, termasuk Daniel pada saat itu, untuk datang berdoa, berharap meminta kepada Tuhan selain kepada raja. Dan ini yang dialami oleh Daniel pada saat itu. Dan berita ini ketika Daniel dengar, apa yang dilakukan oleh Daniel pada saat itu, apa yang dibuat oleh Daniel pada saat itu, apa yang diresponi oleh Daniel pada saat itu ketika berita ini dia dengar. Seringkali di dalam pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan, ketika kita mendengar ada berita-berita yang menyakitkan kita, berita-berita yang membuat kita rasa takut, mungkin itu akan menghilangkan nyawa kita. Terkadang kita mulai lemah, kita tidak berdaya,
Kita seperti manusia yang lumpuh, yang tidak lagi berpikiran, yang tidak lagi melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu setia, yang selalu ada bersama dengan kita. Ada banyak kita tidak lagi setia kepada Tuhan ketika kita mendengar berita-berita yang tidak menyenangkan. Bahkan ada banyak orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Tetapi Daniel tidak, karena Daniel percaya. Seperti yang kita lihat di dalam Mazmur 62. Ayat yang sudah sering kali kita dengar, Mazmur 62, ayat yang kedua. Firman Allah berkata di sana, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Menjauh daripada Tuhan, itu bukan solusi yang terbaik bagi Daniel. Tidak setia lagi kepada Tuhan itu bukan jalan yang terbaik bagi Daniel. Ketika berita yang didengar oleh Daniel ini tidak membuat Daniel menjauh daripada Tuhan, karena Daniel percaya hanya dekat kepada Allah saja, hanya bersama dengan Tuhan saja, dia akan mengalami kekuatan yang luar biasa. Oleh sebab itu di dalam ayat yang ke-11, ketika Daniel sudah mendengar bahwa berita itu sudah dibuat, apa yang dilakukan oleh Daniel? Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Kesetiaan Daniel memuji, berdoa membesarkan nama Tuhan, yang seperti yang dia lakukan dalam 3 kali dalam sehari. Ketika dia ada dalam suatu keamanan, kenyamanan yang baik, dia lakukan. Dia tetap setia. Walaupun ada ancaman, walaupun ada konsekuensi yang akan dia dapatkan di dalam hidupnya. Tapi semua itu tidak membuat Daniel mundur. Tidak membuat Daniel tidak lagi setia kepada Tuhan. Karena Daniel percaya menjauh daripada Tuhan, tidak lagi berhubungan dengan Tuhan, itu sama saja membuat lemah iman percaya Daniel. Yang dibuat oleh Daniel pada saat itu, dia tetap setia, dia tetap berdoa, dia tetap memuji nama Tuhan seperti yang dia lakukan. Karena Daniel percaya letak kekuatan yang akan dialami oleh Daniel ketika dia berdoa, ketika dia datang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Daniel. Ketika Daniel tetap setia di dalam Tuhan, berdoa memuji nama Tuhan, walaupun berita itu sudah dibuat. Apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi Daniel? Kalau kita bisa melihat dalam Mazmur 86. Mazmur 86. Di dalam ayat yang ke-7 firman Allah berkata di sana, pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, kepada Tuhan, sebab Engkau menjawab aku. Ketika pada hari kesesakan yang kita alami, kita berseru kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, kita percaya Tuhan tidak akan pernah berdiam diri. Karena firman Allah berkata, sebab Tuhanlah yang akan menjawab aku. Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar ketika kita dalam kesesakan. Ini yang dialami dan ini yang dilakukan oleh Daniel ketika dia ada dalam kesesakan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia memuji kepada Tuhan. Dia menyembah kepada Tuhan. Karena dia percaya Tuhan akan menjawab setiap seruan, setiap doa, tangisan yang dialami oleh Daniel. Oleh sebab itu kita kembali kepada Daniel pasal yang ke-6. Apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi Daniel? Dan kalau kita bisa melihat di dalam Daniel 6 kembali, di dalam ayat yang ke-23, firman Allah dikatakan di sana, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ketika Daniel berseru di dalam kesesakannya kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Dan ketika Daniel dibuang ke dalam gua singa, di sanalah Tuhan menjawab bagi Daniel. Di dalam gua singa Tuhan memberikan jalan keluar bagi Daniel, yang dimana setiap
apapun yang dibuang ke dalam gua singa, itu mereka tidak dapat keluar dengan selamat. Tapi yang luar biasa di dalam ayat yang ke-23 tadi kita baca, ketika Daniel dilemparkan dibuang ke dalam gua singa, Tuhan menolong Daniel dengan cara yang luar biasa. Setiap singa-singa yang ada di dalam gua itu, mereka tidak mengapa-ngapakan Daniel. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti mereka menjadi singa yang ompong, yang tidak berdaya. Ini semua karena Tuhan ada bersama dengan Daniel. Ini semua karena Tuhan menolong Daniel. Karena Daniel tetap setia kepada Tuhan ketika dia ada dalam kesesakan. Oleh sebab itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mau belajar. Terkadang berita-berita yang tidak menyenangkan, yang kita dengar, yang kita alami, kita terima, itu terkadang membuat kita tidak lagi setia kepada Tuhan. Tapi mari kita belajar seperti Daniel. Tetap setia, tetap dia berseru, berdoa memohon kepada Tuhan. Karena di sanalah letak kekuatan yang akan dia alami, akan dia terima. Karena Tuhan tidak pernah berdiam diri. Kita mau belajar, jangan pernah lelah untuk berseru kepada Tuhan. Walaupun keadaan yang kita alami, walaupun suasana yang kita alami itu tidak menyenangkan bagi kehidupan kita. Karena kita percaya Tuhan sanggup menolong hidup kita. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Karena Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Belajar seperti Daniel yang tetap setia. Walaupun ada konsekuensi yang akan dia dapatkan. Tapi Daniel percaya pertolongan kekuatan daripada Tuhan itu melebihi daripada segalanya. Sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita memohon pertolongan daripada Tuhan, ketika kita meminta keajaiban daripada Tuhan, maka Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Walaupun di luar sana ada banyak peristiwa yang tidak menyenangkan bagi kita, tapi kita percaya Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Tuhan kita, Dia adalah Allah yang sanggup, Dia adalah Allah yang peduli dalam setiap kehidupan kita. Amin, puji nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita akan masuk dalam doa. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan percaya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah belajar mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk belajar tetap setia. Walaupun keadaan kami tidak menyenangkan Tuhan, walaupun kesesakan kami alami Tuhan, jangan biarkan kami menjauh daripada-Mu Tuhan, tapi bawa kami seperti apa yang sudah dilakukan oleh Daniel, yang tetap setia berseru, yang tetap setia memuji besarkan nama-Mu Tuhan. Letak kekuatan yang dialami, yang didapatkan oleh Daniel ketika dia dekat kepada-Mu Tuhan. Di sana Engkau sudah menolong Daniel dengan luar biasa. Setiap singa-singa yang ada di gua singa, mereka tidak mampu berbuat apa-apa ketika Daniel dibuang. Karena kami percaya, karena Engkau ada bersama dengan Daniel. Terima kasih Bapa di sorga. Ajar kami umat-umat-Mu, GPD dan Ruas Kota Bima Tuhan, untuk selalu berharap berserah kepada-Mu Tuhan. Berdoa bagi seluruh sidang-sidang jemaat-Mu, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, dewasa, sampai usia lanjut Tuhan. Engkau pelihara berkati, bahkan seluruh pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu, Bapa dan Ibu Gembala diberkati, ditolong oleh Engkau Tuhan. Biarlah berkat daripada-Mu Tuhan, damai sejahtera sukacita daripada-Mu Tuhan, kasih daripada-Mu Tuhan, boleh melimpah di dalam kehidupan umat-umat-Mu yang ada. Umat-umat-Mu yang dalam keadaan lemah kuatkan, yang susah Tuhan Engkau hiburkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan, yang dalam keadaan lemah sakit Tuhan, mari Engkau nyatakan kuasa mujizat kesembuhan-Mu Tuhan, biarlah mereka boleh alami kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka yang sebentar mereka akan lakukan Tuhan. Engkau berkati, Engkau kirimkan pembeli Tuhan, biarlah nama-Mu yang dipuji, nama-Mu dimuliakan. Memberkati bangsa negara kami, pemerintahan yang ada di pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan, biarlah semuanya Tuhan Engkau saja yang dipuji, dimuliakan Tuhan. Memberkati, menolong pemerintahan yang ada di Kota Bima, masyarakat Kota Bima yang ada Tuhan, yang masih banyak yang belum percaya kepada-Mu Tuhan, tapi kami hanya berseru berserah kepada-Mu Tuhan, biarlah Engkau mengambil alih hidup mereka, Engkau yang selamatkan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-puji nama-Mu kekal untuk selamanya. Kami akan masuk di hari yang baru ini Tuhan, kami akan melangkah bersama dengan Engkau, karena Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sambut hari yang baru hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.